Selamat petang dan selamat bertemu lagi ke kebaktian midweek of prayer kita. Walaupun kita berhadapan dengan cabaran yang semakin merosot masa ini, saya percaya kita masih merasai penjagaan Tuhan, berkat Tuhan. Dan saya percaya selagi kita mempunyai peluang, marilah kita mengambil masa untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan juga di antara ahli-ahli keluarga kita. Dan pada petang ini saya ingin mengongsikan satu pelajaran berdasar daripada Mazmur 23, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Mari berdoa. Terima kasih Bapak atas masa untuk mempelajari firman Tuhan. Kami sangat berterima kasih atas peluang ini. Walaupun kami berhadapan dengan pandemik ini, kami tidak perlu takut karena Tuhan bersama-sama dengan kami semua. Kiranya Tuhan memberi yang terbaik untuk kami semua pada malam ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hubungan antara seorang gembala dan dombanya adalah sebuah hubungan yang intim. Gembala itu harus mengenali setiap domba-dombanya, dan dia mengenali dan memanggil nama-nama dombanya semasa mereka keluar dari kandang ataupun semasa mereka balik daripada padang untuk balik ke kandang. Begitu juga domba itu mengenali suara gembala. Dan apabila gembala itu memanggil domba-dombanya, mereka akan memperhatikan dan mendengar dan mengikuti gembala mereka. Hanya dalam hubungan kasih seperti ini, domba dapat mengenali suara gembala mereka dan mengikutinya. Domba mengikuti gembala itu dengan rapat, ya. Dan gembala itu akan membawa domba itu di padang rumput yang hijau dan membawa mereka ke air yang tenang, dan jiwa mereka tidak ada kekurangan. Walaupun kadang-kala domba-domba itu berjalan melalui lembah dan yang kelam, mereka tidak takut sebab gembala berjalan bersama-sama mereka ataupun ada bersama-sama mereka. Dan apabila seekor domba tersesat di hutan belantara dan domba itu berada dalam keadaan bahaya dari binatang-binatang buas, kita boleh bayangkan hati gembala itu. Dia apabila mendengar jeritan, kesakitan dan kesedihan dombanya yang hilang itu. Dan kita boleh bayangkan gembala itu akan meninggalkan domba-domba yang lain dan dia terus pergi ke pergunungan itu dan mencari domba yang hilang itu sehingga dia mendapatkannya. Waktu Raja Daud masih muda, ya, dia pernah menjadi sebagai gembala. Dan dia pernah membunuh, ya, beruang dan singa untuk menyelamatkan domba-dombanya dari bahaya.
Dan sepanjang hidup Raja Daud, dia mengalami penyelamatan dari Allah dan juga ujian dan bahaya. Tetapi Tuhan sentiasa menyelamatkan dia. Seperti dia menyelamatkan domba-dombanya dari beruang ataupun dari serigala. Saudara dan saudariku dalam kasih, Allah juga menyelamatkan kita di mana saja kita berada pada masa ini. Dan ini adalah nilai yang sangat berharga yang kita harus memiliki di dunia ini. Karena ini tidak dapat dibanding dengan nilai sebuah kehidupan. Namun si gembala yang sangat mengasihi domba-dombanya sehingga dengan rela mengorbankan dirinya demi mereka. Saya percaya semua kita mempunyai pengalaman sendiri. Bagaimana kita telah diselamatkan oleh domba ataupun oleh gembala kita, Yesus Kristus. Dan ini adalah satu kasih yang lebih mulia daripada kasih seorang yang mengorbankan hidupnya demi orang lain. Tuhan adalah gembala atas segala umat pilihannya. Ia adalah gembala Daud. Ia adalah gembalaku. Dan ia juga gembalamu. Tuhan kita, Yesus Kristus, berjalan bersama-sama dengan kita sehingga akhir perjalanan kita. Dengan pasti, ya, dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Kita tidak akan ada kekurangan atau takut. Walaupun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 masa ini. Dan peningkatan jangkitan pandemik ini sangat merisaukan kita. Dan itu menyebabkan kita sangat takut. Tetapi kita tidak harus risaukan pandemik ini. Kita harus mempunyai kepercayaan seperti Raja Daud bahwa gembala kita akan memimpin kita. Sebab kita mempunyai gembala yaitu Yesus Kristus. Dan dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Tidak kira apa yang kita hadapi pada masa ini. Dan seperti domba-domba ya, yang berjalan bersama-sama dengan gembalanya. Mereka tidak ada kekurangan. Mereka tidak takut karena mereka mengetahui bahwa gembala itu bersama-sama dengan mereka. Begitu juga dengan kita pada masa ini. Kita harus berterima kasih atas janji Tuhan bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah berjanji kita tidak akan menghadapi masalah, kita tidak sakit. Tetapi dia akan membuka jalan bagi kita. Apa yang kita harus lakukan yaitu kita harus sentiasa mendengar dan mengikuti panggilan domba kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Pada petang ini sekali lagi kami diberi peringatan bahwa Yesus adalah gembala kami.
kami tidak harus takut. Kami tidak harus risau dengan apa yang kami hadapi. Karena Dia akan berjalan bersama-sama dengan kami. Walaupun pada masa ini kami menghadapi penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat, dan ini menyebabkan kami gelisah, risau, karena ia mempengaruhi kehidupan kami. Pada malam ini kami berdoa supaya kami belajar mendengar suara Tuhan dan mengikuti firman Tuhan, supaya kami sentiasa merendahkan diri dan menyerahkan segala kerisauan kami kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik, melindungi setiap kami daripada jangkitan COVID-19. Kami juga ingin berdoa kepada sahabat-sahabat kami atau keluarga-keluarga kami yang telah dijangkiti oleh COVID-19. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka, memberi mereka pemikiran yang luar biasa, yaitu percaya bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk memberi kesembuhan dan menghentikan penularan wabak ini. Kami berdoa Bapa supaya setiap kami juga akan terus mengikuti SOP yang ada pada kami, supaya kami juga mematuhi SOP dan juga membantu orang lain mematuhi SOP, supaya kami sentiasa dijagai oleh Tuhan, oleh sebab apa yang kami telah usahakan, dan kami tahu Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kami semua. Kiranya Tuhan menjagai setiap kami apabila kami tidur pada malam ini, supaya kami tidur dengan tenang dan penuh keyakinan bahwa Tuhan menjagai dan memberi yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Bapak, sebab Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.